Setelah bebas dari penjara pada tahun 1924, Adolf Hitler kembali ke masyarakat dengan satu tujuan: mengambil alih kekuasaan, bukan dengan kekerasan langsung seperti dalam kudeta Pyrrhus, melainkan melalui jalur hukum dan sistem demokrasi. Ia telah belajar bahwa senjata paling ampuh bukanlah senapan, melainkan kata-kata. Ia mulai membangun kembali Partai Nazi dengan strategi yang jauh lebih cerdas, terencana, dan berbahaya. Partai Nazi membentuk sistem propaganda yang sangat efektif. Mereka menciptakan simbol-simbol kuat seperti swastika, mengatur rapat umum dengan irama militer, musik yang menggugah, dan pencahayaan yang dramatis. Di tengah penderitaan rakyat Jerman, Hitler tampil sebagai pemimpin yang berbicara tentang kebangkitan nasional, harga diri, dan kejayaan masa depan. Ia menjual mimpi kepada orang-orang yang hampir kehilangan segalanya. Pada akhir tahun 1920-an, meskipun partainya belum mendominasi, Hitler mulai dikenal secara luas. Namun titik balik terbesar terjadi pada tahun 1929, ketika pasar saham Wall Street di Amerika Serikat runtuh. Dunia mengalami depresi ekonomi global. Jerman yang sudah rapuh sejak Perang Dunia I langsung terpuruk lebih dalam. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, makanan sulit, inflasi meroket, banyak orang kelaparan dan putus asa. Dalam situasi inilah, propaganda Hitler bekerja paling efektif. Ia menyalahkan sistem demokrasi, kaum Yahudi, dan perjanjian Versailles atas penderitaan Jerman. Ia menjanjikan pekerjaan, makanan, dan masa depan yang lebih baik. Ia mengubah rasa marah rakyat menjadi alat politik. Sementara partai-partai lain sibuk bertengkar, Nazi tampil dengan satu suara, satu simbol, dan satu pemimpin. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kebanyakan orang Jerman tidak sepenuhnya setuju dengan kebencian Hitler terhadap Yahudi atau ideologi rasisnya. Namun mereka tergoda oleh janji-janji praktis, lapangan kerja, stabilitas, dan rasa bangga menjadi orang Jerman. Hitler tidak hanya menjual ideologi, tetapi juga solusi palsu untuk masalah nyata, dan banyak yang mempercayainya. Pada tahun 1930, Partai Nazi menjadi kekuatan politik terbesar kedua di parlemen Jerman. 2 tahun kemudian, pada 1932, Hitler mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi kalah dari Paul von Hindenburg. Meskipun kalah, ia menjadi semakin populer. Para elit politik Jerman berpikir mereka bisa mengontrol Hitler dengan memberinya posisi dalam pemerintahan. Maka pada 30 Januari 1933, Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kanselir Jerman. Inilah awal dari apa yang akan menjadi negara teror. Segera setelah berkuasa, Hitler bergerak cepat. Ketika gedung parlemen Reichstag terbakar pada Februari 1933, ia menyalahkan komunis dan menggunakan kejadian itu sebagai alasan untuk menekan kebebasan sipil. Ia mengesahkan Reichstag Fire Decree yang memungkinkan penangkapan tanpa proses hukum, penyensoran media, dan pelarangan partai oposisi. Dalam waktu singkat, Jerman berubah dari republik demokratis menjadi negara diktator. Semua partai politik selain Nazi dibubarkan, serikat buruh diambil alih, warga yang mengkritik pemerintah dipenjara, disiksa, atau dibunuh. Nazi membentuk Gestapo, polisi rahasia yang menanamkan ketakutan di setiap sudut masyarakat. Kekuasaan Hitler semakin kokoh dengan disahkannya Enabling Act pada Maret 1933. Ia memberikan hak penuh kepadanya untuk membuat undang-undang tanpa persetujuan parlemen. Hitler tidak lagi butuh persetujuan siapapun. Ia menjadi pemimpin absolut. Dalam 1 tahun, demokrasi Jerman mati. Dalam bayang-bayang kekuasaan, Nazi mulai menjalankan kebijakan diskriminatif. Yahudi dikeluarkan dari jabatan publik, universitas, dan sekolah. Tokoh-tokoh milik Yahudi diboikot. Propaganda antisemit disebarkan melalui film, buku pelajaran, dan koran. Fakta sejarah mencatat bahwa ini adalah tahap awal menuju genosida. Tapi pada saat itu, banyak orang Jerman masih tidak menyadari seberapa jauh kebijakan ini akan berkembang. Meski demikian, banyak rakyat tetap mendukung Hitler. Mengapa? Karena ekonomi mulai pulih. Pemerintah Nazi menciptakan proyek-proyek besar seperti jalan raya, memperluas industri senjata, dan memperbanyak pekerjaan. Pengangguran menurun drastis. Rakyat yang sebelumnya kelaparan kini bisa bekerja. Anak-anak mengikuti organisasi Hitlerjugend. Para ibu diberi penghargaan karena memiliki banyak anak Jerman murni. Terlihat seolah Jerman bangkit kembali. Tapi semua ini dibayar mahal. Di balik pembangunan, ada penindasan dan ketakutan. Orang-orang yang tidak sejalan dengan Nazi, seperti komunis, sosial demokrat,
intelektual kritis, hingga kelompok LGBTQ disingkirkan secara sistematis. Kamp-kamp konsentrasi pertama mulai dibangun, bukan untuk Yahudi semata, tapi juga untuk lawan-lawan politik. Pada malam 30 Juni 1934, terjadi peristiwa yang disebut Night of the Long Knives. Hitler memerintahkan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh penting SA, termasuk mantan sekutu dekatnya, Ernst Röhm. Ia ingin menghapus ancaman internal dan meyakinkan militer Jerman agar mendukungnya. Ratusan orang dibunuh secara diam-diam. Pembunuhan ini memperlihatkan kepada dunia bahwa Hitler tidak segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Ketika Presiden Hindenburg meninggal dunia pada Agustus 1934, Hitler menggabungkan posisi kanselir dan presiden menjadi satu. Führer, pemimpin tertinggi Jerman. Ia disumpah bukan hanya oleh rakyat, tapi juga oleh seluruh tentara Jerman. Kini, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Pada akhir dekade 1930-an, Hitler mulai mempersiapkan Jerman untuk perang. Ia secara diam-diam melanggar perjanjian Versailles dengan membangun kembali angkatan bersenjata dan memproduksi senjata dalam skala besar. Dunia melihat, namun banyak negara memilih diam. Kebijakan luar negeri Hitler yang agresif mulai tampak, tapi rakyat Jerman tetap mendukungnya. Mereka percaya pada kejayaan yang dijanjikan olehnya. Namun di balik sorak-sorai, dunia sedang menuju jurang. Makna sejarah dari peristiwa itu mengajarkan kepada kita bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah yang menyeramkan. Kadang ia datang dengan janji pekerjaan, stabilitas, dan kebangkitan nasional. Ketika rakyat yang menderita memilih untuk menutup mata terhadap ketidakadilan demi kenyamanan sesaat, sejarah dunia mencatat bahwa itu bisa menjadi awal dari bencana besar. Dan fakta sejarah menunjukkan bahwa Hitler tidak merebut kekuasaan. Ia diberi kekuasaan oleh sistem yang gagal, oleh rakyat yang tertipu, dan oleh pemimpin yang meremehkannya. Inilah peringatan bahwa demokrasi bisa runtuh bukan hanya karena senjata, tetapi karena ketakutan dan kepatuhan buta.